Kendaraan apapun sangat membutuhkan speedometer. Dengan alat ukur tersebut, kita bisa membuat perjalanan menjadi lebih terkontrol dan memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Bayangkan jika sebuah kendaraan yang speedometernya tidak berfungsi. Tentu kita tidak terlalu berani untuk mengendarainya pada kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Begitupun dengan kendaraan jiwa kita. Sebaiknya kita mengetahui ukurannya agar kita bisa mengendarai jiwa kita untuk mengarungi kehidupan dengan lebih baik. Alat ukur jiwa kita disebut dengan spiritual meter. Spiritual meter diadopsi dari hasil penelitian milik Dana Zohar dan Ian Marshall. Spiritual meter ini berguna untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kenapa manusia tidak bahagia? Bagaimana memanfaatkan keajaiban dari positive thinking dan positive feeling sehingga bisa berjalan dengan maksimal? Kenapa hanya dengan positive thinking dan positive feeling terkadang tidak terjadi keajaiban rezeki? Bagaimana ilmu menghadapi kehidupan ketika berhubungan dengan manusia yang lain? Apakah boleh beribadah untuk tujuan duniawi? Kenapa ada orang yang meninggalkan urusan dunia untuk akhirat? Apakah semua orang harus melakukannya? Di mana sebenarnya kunci rahasia rezeki manusia? Misalnya, ketika menghadapi orang yang membuat kita kesal dan marah. Pada positive thinking, kita memaksakan diri untuk berhusnudzon, menyebut bagus itu berkali-kali. Juga ditambah dengan positive feeling yang memosisikan jiwa kita berada di taman. Cooling down, tidak membalas dengan marah. Tidak mendramatisir keadaan seperti perasan jeruk nipis. Tapi, seperti apa dampaknya bagi kehidupan? Terjawab pada ilmu positive motivation ini dengan matematika sederhana pada spiritual meter. Kita bisa mengukur dampak apa yang akan terjadi jika kita meresponsnya dengan level jiwa tertentu. Dalam kasus rumah tangga, misalnya suami selingkuh, berbuat dosa dan mengkhianati perjanjian akad nikah yang suci, bagaimana seharusnya sikap istri? Apakah masih bisa positive thinking terhadap suaminya padahal suaminya benar-benar bersalah? Apakah masih bisa positive feeling? Atau perlu kekuatan ketiga ini, yaitu positive motivation? Dalam kasus ayah dengan anak, misalnya sang anak tertangkap di kepolisian karena kasus narkoba dan sudah menjadi pengedar. Apa yang seharusnya dilakukan sang ayah? Kenapa beberapa sikap malah berujung tidak baik dan anak tidak mau bertobat? Sikap apa yang paling sesuai dan bermanfaat? Baiklah, mari kita bahas atas kasus tersebut dan kasus-kasus tidak mudah lainnya. Insya Allah terjawab tuntas dengan spiritual meter. Ini adalah grafik spiritual meter tersebut. 1. Terdapat 2 zona dalam spiritual meter. Zona kiri disebut zona nafsu dan zona kanan disebut zona takwa. 2. Zona nafsu dimulai dari angka -1 sampai dengan -8. Semakin besar angkanya, semakin besar energi negatifnya. Disebut sebagai negative motivation. Ketika masuk ke zona ini, energi keluar dari diri dan menghabiskan energi yang dimilikinya. Hingga akhirnya drop dan seluruh keajaiban hidup akan hilang dari sisinya. Kebahagiaan hilang, rezeki hilang. 3. Zona takwa dimulai dari angka +1 sampai dengan +8. Semakin besar angkanya, semakin besar energi positifnya. Disebut sebagai positive motivation. Ketika masuk zona ini, energi akan diserap masuk pada diri dan akan semakin menambah cadangan energi yang dimilikinya. Hingga akhirnya energi kehidupannya semakin meninggi
dan keajaiban hidup sangat dekat pada sisinya. Kebahagiaan meningkat, rezeki mendekat. 4. Angka ini tidak tetap di satu angka. Dia selalu naik dan turun setiap saat, detik, dan jam. Seperti iman itu naik dan turun juga sesuai dengan sifat naik dan turunnya jiwa. 5. Naik dan turunnya energi motif ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, trigger dari luar diri manusia, dan ini yang paling sering terjadi. Naik karena ketaatan dan turun karena maksiat. Tapi bisa juga karena yang kedua, yaitu kekuatan diri sendiri yang selalu berada di zona takwa. Kondisi ini bisa didapat dari mereka yang memiliki ilmu, sehingga trigger apapun yang terjadi di luar dirinya akan tetap berada pada angka energi yang maksimal. 6. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menjaga kondisi jiwanya selalu berada dalam positif yang tinggi. Orang yang memahami bahwa hidup pada zona takwa adalah pilihan satu-satunya untuk bahagia, pilihan satu-satunya untuk menarik rezeki. 7. Bisa jadi suatu saat seseorang berada pada kondisi positif motivation positif 6, yaitu mengabdi dan mencintai, tapi sedetik kemudian berubah menjadi -3 atau keserakahan. Sebagai contoh, seorang pemuka agama yang memberikan khotbahnya dengan tulus dan ikhlas. Namun, ketika sampai di rumah, ternyata amplop hadiahnya tertukar dengan amplop hadiah untuk anak yatim, dan jumlah isinya sangat kecil. Saat itulah ujian seorang pemuka agama terjadi. Ketika dia tetap bertahan di positif 6, yaitu tetap tulus, ikhlas tanpa pamrih terhadap upayanya berdakwah, maka selamatlah pemuka agama tersebut. Tapi ketika turun energinya dan memprotes panitia acara misalnya, maka seluruh energi kebaikannya hilang dari sisinya. 8. Angka yang tinggi menghimpun angka di bawahnya. Contohnya, jika seseorang -4 sudah pasti juga memiliki -1, -2, dan -3. Sementara seseorang yang positif 6 sudah pasti memiliki positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan positif 5.